Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku yang berbahagia, semoga kalian tetap dalam kondisi yang sehat walafiat. Dalam kondisi pandemi ini kita harus tetap menjaga kesehatan ya. Tetap semangat ya, belajar yang rajin meskipun kita tidak belajar di sekolah tapi belajar di rumah melalui daring ya. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga kita selalu dijaga kesehatan ya, ilmu kita bermanfaat dan kalian bisa memahami ilmu dengan sebaik-baiknya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih anak-anak. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang mata pelajaran BTQ, baca tulis Al-Quran. Sebagai umat Islam, seorang muslim, kita harus bisa membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya ya. Karena Al-Quran ini merupakan petunjuk, merupakan kitab suci bagi kita. Makanya kita harus bisa ya. Oke. Dalam semester genap ini di kelas 7 kita akan mempelajari beberapa materi tentang BTQ ini ya. Materi yang pertama adalah hukum bacaan mim sukun ya. Materi yang kedua hukum qalqalah. Materi yang ketiga membaca Al-Quran dengan tartil. Yang keempat memahami dan mengamalkan kandungan ayat-ayat Al-Quran. Yang kelima memahami dan menghafal surat pendek dalam Al-Quran. Dan yang keenam yang terakhir memahami arti dan menulis surat Al-Quran. Itu yang akan kita pelajari selama semester genap. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari pertama adalah hukum bacaan mim sukun ya. Hukum bacaan mim sukun. Mim sukun seperti ini atau disebut mim mati ya. Itu. Maksudnya apa? Hukum bacaan mim sukun. Ketika ada mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah yang jumlahnya ada 28 itu, maka dibagi menjadi 3 hukum bacaan ya. Ada mim sukun. Ketika bertemu dengan huruf hijaiyah dibagi menjadi 3 bacaan. Ada kalanya dibaca izhar syafawi. Seperti contoh kuntum tuhibbuna. Ada kalanya yang kedua dibaca ikhfa syafawi. Seperti contoh wabasyiruhum bi'adzab. Yang ketiga ada dibaca idgham mimi atau idgham misli ya. Seperti contoh innakum mab'utsuna. Itu 3 bacaan mim sukun ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Kapan itu dibaca idhar syafawi? Kapan itu dibaca ikhfa syafawi? Dan kapan itu dibaca idgham misli atau idgham mimi ya. Ketika dibaca idhar syafawi yang pertama. Ketika dibaca idhar syafawi yaitu ketika mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Berarti hurufnya ada 26. Berarti huruf hijaiyah itu ada 28. Dikurangi mim sama ba. Berarti ada 26. Nah, saya ulangi. Dibaca idhar syafawi ketika mim sukun ini mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Kalau mim sukun bertemu selain dan mim dan ba, pasti itu dibaca idhar syafawi ya. Cara membacanya bagaimana? Cara membacanya yaitu dengan menjelaskan bacaan mim sukun tersebut tanpa berdengung. Jadi mimnya harus dibaca dengan jelas mimnya. Tidak boleh samar, mimnya harus dibaca dengan jelas. Itu. Contohnya adalah seperti ini contohnya.
lahum hafizun. Nah, mim sukunnya dibaca jelas, lahum hafizun. Nah, ini adalah mim mati bertemu dengan huruf ha, dibaca jelas mimnya. Yang kedua adalah am ta'muruhum ahlamuhum. Mimnya harus dibaca jelas, mim mati bertemu dengan ta. Yang kedua, mim mati bertemu dengan huruf apa ini? Alif apa hamzah? Huruf hamzah ya. Itu harus dibaca jelas itu. Paham? Semoga bisa dipahami. Terus untuk yang kedua adalah ketika dibaca ikhfa syafawi. Kapan? Dibaca ikhfa syafawi ketika mim mati bertemu dengan huruf ba. Ketika ada mim mati itu bertemu dengan huruf ba, maka harus dibaca ikhfa syafawi ya. Harus dibaca ikhfa syafawi. Cara membacanya bagaimana? Yaitu dengan menyamarkan bacaan mim sukun itu dengan disertai berdengung. Jadi mimnya disamarkan terus berdengung ya. Seperti contohnya, contoh dalam ayat ahlamuhum bihadza. Kalau tadi yang idhar jelas mimnya kuntum tuhibbuna. Kalau ini samar ahlamuhum bihadza, dan mim mati bertemu ba. Atau contoh lagi tarmihim bihijarah. Nah, itu bacaannya seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Itu mim mati bertemu ba, maka disebut bacaan ikhfa syafawi. Ikhfa kan yang kita ketahui adalah ikhfa itu artinya samar. Itu dibaca samar. Kalau syafawi itu artinya bibir ya. Kalau yang tadi idhar itu jelas ya. Syafawi bibir, jadi membacanya melalui bibir. Tuh. Terus kapan itu dibaca idgham mimi ya? Kapan dibaca idgham mimi? Yaitu ketika ya, mim mati bertemu dengan huruf mim ya. Ketika mim mati bertemu dengan huruf mim, itu dibaca idgham misli atau idgham mimi. Cara membacanya bagaimana? Yaitu dengan memasukkan huruf mim yang pertama dimasukkan ke dalam huruf mim yang kedua, disertai dengan dengung juga. Itu cara membacanya ya, seperti ini. Ini cara membacanya ya. Dengan memasukkan huruf mim mati yang pertama ke dalam huruf mim yang ada di depannya atau yang jatuh setelahnya, disertai dengan berdengung. Contoh bacaannya adalah nih, bihim makanu. Mim mati bertemu mim. Mim yang pertama ini dimasukkan ke dalam mim yang kedua ya. Makanya biasanya dalam Al-Quran itu ditandai dengan huruf tasjid. Itu membuktikan mim yang pertama itu dimasukkan kepada mim yang kedua. Bihim makanu. Nah, contoh lagi, wa ma ta'tihim min ayah. Ulangi, wa ma ta'tihim min ayah. Mim mati bertemu dengan mim. Mim yang pertama ini dimasukkan ke dalam mim yang kedua. Dalam Al-Quran biasanya ditandai dengan tasdid. Nah, tadi itu menunjukkan dimasukkan atau ada dua huruf yang sama. Itu cara membaca idgham misli ya. Jadi semoga bisa dipahami anak-anak ya. Nanti saya ulangi lagi ya. Materi kita adalah tentang hukum bacaan mim sukun. Jadi mim sukun itu tadi dibagi menjadi 3 bacaan ya. Ada yang dibaca izhar syafawi. Kapan dibaca izhar syafawi? Yaitu ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf selain ba dan mim. Jadi hurufnya ada 26. Hamzah, ta, jim, ha, kho ya.
pokok selain ba dan mim. Tuh. Contohnya adalah kuntum tuhibbuna. Cara membacanya itu dengan menjalankan huruf mim sukun. Tidak boleh berdengung. Kuntum tuhibbuna itu salah. Yang benar kuntum tuhibbuna. Nah itu. Terus bacaan yang kedua adalah ikhfa syafawi. Kapan dibaca ikhfa syafawi? Yaitu ketika mim mati bertemu dengan huruf ba. Seperti contoh ya. Fabashshirhum bi'adzab. Mim mati bertemu ba. Cara membacanya yaitu dengan menyamarkan dan juga disertai dengan dengung. Fabashshirhum bi'adzab. Terus yang ketiga adalah idgham misli atau idgham mimi. Jadi sama, idgham misli atau idgham mimi sebutannya sama. Kapan dibaca idgham misli? Yaitu ketika mim mati bertemu dengan mim, sama huruf mimnya. Mim mati bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya yaitu memasukkan huruf mim yang pertama ke dalam huruf mim yang kedua. Seperti contoh innakum mab'utsun. Nanti biasanya dalam Quran yang mim yang kedua itu ditandai dengan tasydid. Itu membuktikan mim yang pertama dimasukkan ke dalam huruf mim yang kedua. Jadi dianggap mim yang pertama itu tidak ada karena tidak dimasukkan. Innakum mab'utsun. Nah, mim mati bertemu. Nah, itu anak-anak hukum bacaan mim sukun ya. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan tadi ya. Kalau tidak bisa memahami bisa ditanyakan, bisa melalui di kolom komentar ataupun di WA ya, atau bisa di media yang lain ya, karena kita masih tidak bisa bertatap muka ya, bisanya cuma bertatap maya, bisa bertemu lewat HP ataupun ada pembatasnya, tidak langsung bertemu ya. Semoga pandemi ini bisa segera berakhir sehingga kalian bisa segera masuk sekolah ya, karena mungkin kalian sudah kangen untuk masuk sekolah, atau mungkin yang kelas 7 masih belum masuk sekolah sama sekali ya. Itu kasihan, semoga berakhir. Oke, untuk lebih mengasah kemampuan kalian, untuk lebih memahami apa yang saya sampaikan, maka kalian akan saya beri tugas ya. Saya beri tugas untuk membuat atau mencari ya contoh dari 3 bacaan yang saya sebutkan tadi. Jadi mencarinya bisa dalam Al-Quran ataupun dalam buku penunjang, dalam buku paket ataupun buku penunjang. Mencari hukum bacaan pertama adalah mencari hukum bacaan idhar syafawi. Yang kedua mencari hukum bacaan ikhfa syafawi. Yang ketiga adalah mencari bacaan idgham misli atau idgham mimi. Jadi kalian cari di Al-Quran tidak apa-apa, ataupun di buku PTQ, buku tajwid ya. Contoh bacaannya selain yang saya sebutkan di contoh ini ya, di contoh selain ini bisa kalian mencari di Al-Quran, itu banyak sekali. Al-Quran kan ada 30 juz, itu bisa kalian cari contohnya masing-masing. Contoh itu 5, jadi idhar syafawi kalian menyebutkan contohnya 5 bacaan. Contoh bacaan seperti ini tadi ya, seperti ini, wa basyiruhum bi'adzab, itu satu bacaan. Jadi masing-masing 5, idhar syafawi 5 bacaan, ikhfa syafawi 5 bacaan juga, dan idgham misli itu ada 5 bacaan juga, biar kalian itu lebih cepat, mudah untuk memahami kalau dengan contoh-contoh yang ada ya. Dan juga bisa dipraktekkan nanti ketika membaca Al-Quran. Jangan lupa kalau kita ingin lancar membaca Al-Quran ya, itu setiap hari harus kita rutin membaca Al-Quran, istiqomah membaca Al-Quran, walaupun cuma sedikit ya, 2 ayat, 3 ayat, 5 ayat, tapi rutin. Setiap selesai sholat itu membaca 5 ayat, pasti lama kelamaan kalian akan lancar membacanya ya. Seperti kita membaca surat Al-Fatihah, kita tanpa menghafal sudah hafal. Karena apa? Karena pertama kita sudah biasa membaca
biasa mendengarkan tanpa menghafalkan. Bahkan kalau kita sering membaca surat Yasin yang panjang itu ya, ada sekitar 83 ayat, kita sudah hafal padahal kita tidak niat menghafalkan, tapi kita hafal. Kenapa? Karena sering kita baca, karena sering kita dengar, ya itu hafal dengan sendirinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga pertemuan kita bermanfaat. Apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami semua tentang hukum bacaan mim sukun. Sebelum saya tutup, marilah kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Semoga ilmu kita manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu ya, di kesempatan yang lain. Semoga kita bisa bertemu tatap muka, bukan tatap maya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya kepada anak-anak sekalian ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.